Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurulfia, saya dari kelas 2C. Saya dari program studi PGMI Fakultas Tarbiah Ilmu Keguruan. Jadi kali ini saya mendapatkan sebuah tugas lagi nih tentang zakat. Nah, di mana dalam video ini kita akan membahas tentang zakat, apa itu pengertian zakat, berapa jumlah yang harus dikeluarkan saat zakat. Jadi jangan lupa ditonton dan jangan di skip. Oke? Zakat adalah ibadah yang termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Nah, bagi muslim yang mampu secara finansialnya, umumnya diwajibkan untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan. Sebab setiap harta yang dimiliki, tentunya ada hak orang lain di dalamnya yang perlu dikeluarkan. Jika tidak disedekahkan, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang kikir. Zakat juga menjadi ibadah yang ditunjukkan untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Karena dalam hidup ada yang kaya dan juga ada yang miskin. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah semua hambanya, umat muslim terkhususnya, untuk berzakat. Dan hal tersebut sudah dijelaskan dan sudah masuk ke dalam buku Islam dan juga sudah diterangkan langsung dalam kitab Al-Quran dan juga hadis. Nah, zakat yang dimaksud di sini ada 3. Yang pertama ada zakat fitrah, zakat fidyah, dan juga zakat kafarat. Nah, akan kita jelaskan di video ini. Zakat yang disebut dengan zakat fitrah yaitu jenis zakat yang hukumnya wajib dibayar oleh setiap umat Islam, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, zakat jenis ini dibayar 1 kali dalam bulan Ramadan dan paling lambat dibayar jelang hari raya Idul Fitri. Bentuknya adalah bahan pokok yang misalnya beras, jagung dengan berat mencapai 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter per orang. Nah, kalau uang kisaran maksimalnya itu sekitar 50.000. Sedangkan pengertian zakat fidyah adalah zakat yang wajib dibayar ketika seseorang tidak mampu menjalankan puasa di bulan Ramadan. Tapi hanya orang dengan kriteria tertentu yang bisa membayar zakat ini dengan aturan pembayaran tertentu. Yang terakhir ada zakat kafarat. Nah, zakat ini didefinisikan sebagai denda yang wajib dibayarkan atau dilaksanakan oleh seseorang akibat dosa yang diperbuatnya. Bisa juga dijelaskan sebagai pemberian untuk penebusan sebuah janji yang tidak dapat ditepati seseorang. Perbedaan zakat fitrah, fidyah, dan kafarat itu yang pertama terdapat pada niatnya. Dan ketiganya ini mempunyai niat yang berbeda-beda. Pertama, zakat fitrah, ini saya akan bacakan bahasa Indonesianya. Artinya, sengaja aku membayar zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardo karena Allah Ta'ala. Itu zakat fitrah. Nah, zakat fidyah seperti ini. Aku berniat untuk mengeluarkan fidyah dari semua tanggungan berbuka puasa selama bulan Ramadan, fardo karena Allah Ta'ala. Itu fidyah. Nah, sedangkan kafarat itu niatnya seperti ini. Saya berniat puasa besok hari untuk menunaikan zakat kafarat, fardo karena Allah Ta'ala. Yang kedua, waktu. Zakat fitrah boleh dibayar sejak hari pertama di bulan Ramadan hingga terbenamnya matahari pada malam terakhir Ramadan atau malam menjelang 1 Syawal. Nah, zakat fidyah waktu bayarnya itu bisa langsung di hari saat itu juga, saat orang itu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Bisa juga dibayar setelahnya asalkan masih dalam bulan Ramadan. Nah, apabila zakat kafarat dibayar sebelum masuknya bulan Ramadan pada tahun selanjutnya, setelah orang yang bersangkutan itu melakukan hal yang masuk kategori wajib membayar kafarat. Yang ketiga, siapa saja sih yang wajib membayarnya? Nah, orang yang wajib membayar zakat fitrah adalah semua umat muslim dari yang kecil hingga yang tua. Untuk anak kecil, biasanya dibayarkan oleh orang tuanya masing-masing. Nah, sedangkan bagi orang sudah baligh atau yang sudah memiliki penghasilan sendiri, biasanya mereka membayar dengan uang mereka sendiri. Sedangkan untuk zakat fidyah, nah, zakat ini dibayarkan oleh orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan yang masuk dalam kategori yang wajib bayar fidyah sesuai dengan penjelasan dalam surah Al-Baqarah ayat 184, yaitu yang pertama, orang tua yang sudah renta dan tidak bisa menjalankan ibadah puasa. Yang kedua, orang yang sedang menderita sakit parah dan memang dalam kondisi perawatan intensif. Nah, yang ketiga, wanita yang sedang hamil atau masa menyusui dan khawatir jika berpuasa akan berdampak pada kondisi sendiri dan juga sang bayi. Nah, selanjutnya itu kafarat.
wajib dibayar oleh orang yang memenuhi kriteria tertentu. Misalnya, yang pertama, orang yang tidak melakukan nazar sesuai dengan ucapannya. Yang kedua, orang yang melakukan sumpah palsu dan memohon ampunan untuk bertobat. Ketiga, orang yang melakukan larangan di tanah suci seperti membunuh binatang, mencabut tanaman, dan hal lainnya. Selanjutnya, perhitungan jumlah zakat. Nah, di sini saya ada yang terbaru ya, 2023. Ini besar nilai zakat fitrah. Dapat dilihat di sini. Oke, akan disebutkan. Besar nilai zakat fitrah berbentuk bahan pokok makanan seperti beras sebanyak 2,5 kg per jiwa, dan apabila dibayar dalam bentuk uang dan dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Ini yang saya punya, saya akan bacakan. Beras klasifikasi pertama 2,5 kg dengan harga per kilo 20.000 itu membayar 50.000. Beras klasifikasi kedua dengan 2,5 kg per kilonya 18.000 bayar 45.000. Beras klasifikasi ketiga dengan beras 2,5 kg harga per kilonya 15.000 membayar 37.500. Beras klasifikasi keempat 2,5 kg beras dengan harga per kilo 13.000 membayar 32.500. Beras klasifikasi kelima 2,5 kg dengan harga per kilo 12.000 membayar 30.000. Beras klasifikasi keenam dengan beras 2 kilo dengan beras 2,5 kg dengan harga per kilonya 11.000 membayar 27.500. Dan beras klasifikasi ketujuh dengan beras 2,5 kg per kilonya itu 9.000 membayar 22.500. Ini yang fitrah. Sedangkan yang besaran nilai fidyah yaitu 30.000 per jiwa, 30.000 per jiwa per hari. Itu yang besaran fidyah. Nah, sedangkan perhitungan untuk zakat kafarat berbeda sesuai dengan dosa yang dilakukan atau hal yang menyebabkan seorang itu harus mengeluarkan zakat tersebut. Nah, beberapa perhitungannya. Yang pertama, untuk memberi makanan orang-orang miskin itu dihitung dengan harga makanan atau untuk satu porsi saat ini. Yang kedua, untuk memerdekakan budak dihitung dengan angka 4.000 dirham, sama ketika di zaman Rasulullah SAW, nantinya harga tersebut dikonversikan ke rupiah. Yang kelima, bisa dicicil nggak sih? Nah, untuk zakat fitrah dan zakat fidyah ini tidak bisa dicicil jika yang bersangkutan memiliki gaji yang jelas. Namun, untuk kategori yang tidak mampu membayar langsung, ada beberapa ulama yang mengatakan kalau hal itu boleh dilakukan dengan mencicil. Khususnya untuk membayar zakat kafarat, bisa dicicil. Misalnya ketika tidak mampu langsung berpuasa selama 60 hari, dapat diganti dengan memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Pemberian makanan tersebut dapat dicicil sesuai dengan kemampuan yang. Manfaat membayar zakat fitrah, fidyah dan kafarat. Yang pertama, pengampun dosa. Yang kedua, sarana agar bisa masuk surga. Yang ketiga, membersihkan harta agar harta yang kita miliki menjadi berkah. Yang keempat, mendapat petunjuk. Dan yang paling akhir yaitu mendapatkan pahala. Nah, terakhir pendapat saya tentang zakat di lingkungan daerah saya sendiri ya. Itu semuanya sudah baik. Baik dari proses pengambilan zakat, besar nilai zakat dan nilai fidyah, semuanya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan juga sampai pemberian zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat pun itu juga sudah sesuai dengan syariat Islam, seperti orang-orang fakir dan juga orang-orang miskin. Nah, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa di subscribe.